Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas kami yaitu contoh perencanaan siwal. Tugas ini diberikan dari dosen kami, yaitu Ibu Tri Oktaviani Siombing, ST MSc. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian daripada siwal. Apa itu siwal? Siwal merupakan suatu bangunan pantai yang dibangun bertujuan untuk mencegah atau mengurangi limpasan air laut dan banjir di tanah belakang garis pantai akibat badai dan gelombang. Maka dari itu, siwal dibuat sejajar dengan garis pantai agar melindungi pantai dan pengikisan tanah atau erosi. Siwal pada dasarnya terbuat dari beton, susunan batu besar, gabion, turap, baja dan kayu, serta konstruksi padat lainnya yang masih memungkinkan seperti kayu, kaca fiber, hingga karung pasir berisikan rami dan sabut. Kemudian, data-data yang diperlukan dalam perencanaan tembok laut atau siwal. Yang pertama yaitu peta lokasi, data arah dan kecepatan angin, peta bathymetri, pasang surut muka air laut, dan yang terakhir yaitu data mekanika tanah. Di sini saya akan melanjutkan representasi dari teman saya. Di sini selanjutnya itu langkah-langkah dari siwal. Adapun langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, mengoreksi data angin. Yang kedua, menganalisa panjang fetch efektif berdasarkan peta lokasi studi. Yang ketiga, ada pembangkitan gelombang berdasarkan data angin dan pecah fetch. Yang keempat, ada analisis mawar gelombang. Yang kelima, ada menganalisis tinggi gelombang rencana sesuai skala ulang. Yang keenam, di sini ada menganalisis parameter gelombang. Yang ketujuh, ada menganalisis terjadinya deformasi gelombang yang meliputi refraksi, penanggalan dan gelombang pecah sehingga diperoleh tinggi gelombang yang akan datang. Yang kedelapan itu penentuan jenis dan dimensi bangunan tembok laut atau siwal. Yang kesembilan di sini ada analisis stabilitas berupa kelongsoran, rotasi dan kayu dukung tanah. Yang ke-10 ada perencanaan jenis fondasi yang sesuai dengan keadaan lokasi. Yang ke-11 ada perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB. Selanjutnya ada contoh perencanaan siwal. Yang pertama, evaluasi lokasi, diidentifikasi area yang membutuhkan perlindungan pantai dan pelajari karakteristiknya seperti erosi pantai, arus laut, dan elevasi permukaan laut. Yang kedua di sini ada studi geologi, lakukan penelitian tentang jenis tanah dan deformasi geologi di area yang akan membantu menentukan jenis material paling cocok untuk siwal. Dan yang terakhir ada pemilihan desain. Pilihan desain siwal yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Desain dapat mencangkup bentuk dan materi dari siwal. Ya, terima kasih, itu representasi dari saya. Saya akan melanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya yang keempat ada konsultasi dengan ahli. Konsultasi ini melibatkan ahli lingkungan, ahli geologi, dan insinyur sipil untuk membantu dalam perencanaan dan desain siwal. Mereka dapat memberikan wawasan tentang dampak lingkungan dan ketentuan teknis. Dan yang kelima, izin dan regulasi. Pastikan untuk memperoleh semua izin dan perizinan yang dilakukan dari otoritas terkait sebelum memulai konstruksi. Hal ini termasuk izin lingkungan, izin pembangunan, dan perizinan bangunan. Dan yang keenam, pengukuran dan pemetaan. Melakukan survei untuk meletakkan garis pantai yang ada serta mengidentifikasi titik yang membutuhkan penelitian tambahan. Yang ketujuh, perhitungan hidrologi. Menghitung elevasi maksimum yang mungkin terjadi di saat badai, gelombang, atau gelombang tinggi untuk memastikan siwal dirancang untuk menahan tekanan tersebut. Dan yang kedelapan, perencanaan drainase. Pertimbangkan sistem drainase yang efektif untuk mencegah penumpukan air di belakang siwal yang dapat menyebabkan tekanan tambahan. Yang 9, material konstruksi.
Material konstruksi yang harus dipilih yaitu material konstruksi yang tahan korupsi, erosi, dan tekanan air. Bahan yang umum digunakan termasuk beton bertulang, batu atau gabion. Dan ke-10, pengolahan lingkungan. Sertakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak ke lingkungan selama konstruksi dan operasi seawall, seperti pemantauan kehidupan laut lokal dan pengurangan limbah konstruksi. Yang ke-11, perawatan dan pemeliharaan. Rencanakan program perawatan rutin untuk memeriksa kehausan, keretakan, atau kerusakan lainnya pada seawall dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Setelah pembangunan seawall selesai, lakukan evaluasi rutin terhadap kinerjanya dan rencanakan untuk melakukan revisi atau perbaikan jika diperlukan berdasarkan kebutuhan kondisi pantai atau perubahan yang lain. Kemudian yang ke-normal terima kasih. Saya mungkin itu saja yang saya dan teman saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata kami